Halo teman-teman, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang fungi ataupun jamur, di mana dalam video ini nanti kita akan pahami apa itu jamur, bagaimana ciri-ciri jamur, cara hidup jamur, habitat, reproduksi, klasifikasi, dan juga peranan dari jamur. Oke, langsung saja. Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya, dan juga share ke teman-teman kamu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Perhatikan organisme jamur berikut. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memanfaatkan jenis jamur tertentu dalam pembuatan beberapa bahan makanan, misalnya tempe dan oncom. Nah, jamur itu dapat tumbuh di kulit dan menyebabkan noda-noda putih serta menimbulkan rasa gatal. Kita pun dapat menemukan jamur di tempat pembuangan sampah, di bagian kayu yang mati dan lapuk, atau di tumpukan jerami padi. Nah, tanpa jamur, bumi ini akan penuh dengan bangkai dan sampah. Untuk itu, mari kita pelajari terlebih dahulu apa sih ciri-ciri tubuh jamur itu. Nah, ciri-ciri jamur yang pertama adalah bersifat eukariotik. Artinya, jamur ini merupakan organisme yang memiliki inti sel. Kemudian, ungunya multiseluler, namun ada juga yang uniseluler. Nah, jamur ini bereproduksi dengan pembentukan spora. Tubuh jamur disusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Jadi, hifa yang bersatu nanti akan membentuk miselium. Ada juga yang miseliumnya berkembang membentuk tubuh. Nah, kemudian habitatnya itu di tempat-tempat yang lembab. Berikut juga struktur tubuh jamur ya. Ada badan buah, kemudian ada hifa. Ini adalah sel penghasil spora. Nah, kumpulan dari hifa itu akan membentuk yang namanya miselium. Nah, di sini juga kita perhatikan bagian dari struktur dari tubuh jamur, yaitu ada dinding sel, kemudian ada nukleus, ada juga sekat ataupun septa atau biasa pembatas. Nah, ini adalah hifa. Oke, kemudian ada juga haustorium. Ini adalah bagian-bagian dari struktur tubuh jamur. Nah, sekarang kita akan kenali juga bagaimana sih cara hidup dan habitat jamur. Nah, sebagai organisme heterotrof, jamur ini mendapatkan makanannya dengan cara menyerap zat organik dari tempat hidupnya. Jadi, nutrisinya itu berupa zat organik kompleks yang diuraikan di luar sel tubuh menjadi zat organik yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim hidrolitik. Jadi, cara hidup jamur itu ataupun cara jamur memperoleh nutrisi itu dikelompokkan menjadi jamur saproba ataupun pengurai, jamur parasit, dan jamur simbiosis mutualisme. Nah, yang pertama, kalau misalkan jamur saprofit, berarti dia adalah menguraikan sisa bagian dari makhluk hidup yang telah mati. Jadi, jamur saproba ini juga dia sebagai pengurai ataupun dekomposer sisa-sisa organisme untuk mengembalikan unsur hara ke tanah. Nah, sedangkan kalau jamur yang parasit, yaitu menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya ataupun sel inang. Jadi, jamur parasit ini akan menyebabkan penyakit ataupun bersifat patogen bagi sel inang yang ditumpanginya. Nah, misalnya nih, jamur panu yang tumbuh di kulit, dan ada juga jamur penyebab ketombe di kulit kepala ya. Kemudian ada jamur yang menjadi parasit pada cacing nematoda ya. Kemudian ada simbiosis. Nah, simbiosis ini ataupun simbiosis mutualisme mendapatkan nutrisi dari organisme lain tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Nah, contohnya itu adalah lichen ataupun lumut kerak ya. Lichen ini bukanlah jamur melainkan gabungan dari ganggang hijau dengan jamur. Oke. Kalau misalnya habitatnya ini juga sudah kita pelajarin tadi ya. Sudah saya jelasin bahwa saprofit itu habitatnya di sisa-sisa organisme. Kalau misalnya parasit, hidup pada organisme dengan berbagai
kondisi sel inang. Kemudian kalau simbiosis itu dapat hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Sekarang kita akan bahas reproduksi jamur. Reproduksi jamur itu dapat terjadi secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Nah, pada umumnya jamur bersel satu itu membentuk tunas yang akan menjadi individu baru. Nah, jamur multiseluler nanti akan membentuk spora aseksual atau melakukan fragmentasi hifa. Nah, spora itu merupakan spora bersel satu yang terbentuk di dalam sporangium di ujung sporangiospor. Terdapat juga konidiospora. Konidiospora ini dibentuk di ujung atau di sisi suatu hifa. Sedangkan reproduksi jamur secara generatif ataupun seksual itu dilakukan dengan pembentukan spora seksual melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Nah, seperti pada gambar berikut adalah reproduksi secara aseksual pada jamur multiseluler ataupun Rhizopus sp. Jadi di sini ya ada gabungan antara reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Oke, sekarang kita bahas tentang klasifikasi jamur. Para ahli mikologi itu memperkirakan terdapat sekitar 1,5 juta itu spesies jamur di seluruh dunia. Namun jamur yang sudah berhasil diidentifikasi itu berjumlah lebih dari 100.000 spesies. Nah, ahli taksonomi itu mengelompokkan berbagai jenis jamur ke dalam suatu kingdom fungi. Kingdom fungi ini dibedakan menjadi 4 divisi lagi, yaitu Zygomycota menghasilkan zygospora, Ascomycota menghasilkan ascospora, Basidiospora, Basidiomycota menghasilkan basidiospora, dan Deuteromycota belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Nah, kita akan bahas masing-masing divisi dari klasifikasi jamur ini. Yang pertama adalah Zygomycota. Ciri-ciri dari Zygomycota adalah heterotrof saprofit, ada pula yang parasit. Tubuh disusun oleh hifa dan miselium. Hifa bercabang banyak, bersekat atau ada juga yang tidak bersekat. Kemudian spora yang dihasilkan oleh sporangium, sedangkan reproduksi seksualnya dengan spora, aseksual dengan spora. Sedangkan reproduksi seksual dengan cara pembentukan spora seksual melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Yang kedua adalah Ascomycota. Nah, kelompok jamur Ascomycota ini memiliki ciri yaitu heterotrof, saprofit, parasit, dan juga ada yang bersimbiosis. Ada yang uniseluler, misalnya jamur Saccharomyces, dan ada juga yang multiseluler. Nah, tubuh dari kelompok divisi Ascomycota ini disusun oleh hifa miselium, dan ada juga yang memiliki tubuh buah. Hifanya bersekat, melintang, dan juga bercabang-cabang. Reproduksi seksual menghasilkan spora ascus, sedangkan aseksualnya itu dengan tunas dan fragmentasi. Selanjutnya ada Basidiomycota. Basidiomycota juga memiliki ciri tersendiri ya, yaitu hidup heterotrof ataupun saprofit. Ada juga yang multiseluler. Kemudian tubuh disusun oleh hifa, miselium, dan terdapat juga tubuh buah. Hifa dari Basidiomycota itu bersekat, kemudian merupakan jamur makroskopik ataupun bisa dilihat dengan langsung. Reproduksi seksual menghasilkan basidium, sedangkan reproduksi aseksualnya membentuk konidiospora atau spora konidia. Klasifikasi yang terakhir adalah Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini bukan merupakan kelompok dari klasifikasi yang sebenarnya, tetapi untuk menggolongkan jamur yang belum diketahui cara reproduksi generatifnya. Nah, jika diteliti lebih lanjut dan kemudian diketahui cara reproduksi secara generatifnya, maka dipindahkan ke divisi Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Nah, contoh dari jamur Deuteromycota ini adalah jamur oncom atau Monilus cytophila,
Atau bisa juga contoh lain adalah Neurospora cytopila, atau dia bagian dari dimasukkan ke dalam kelompok Ascomycota. Di sini juga kita akan bahas sekilas bagaimana peranan jamur dalam kehidupan manusia. Nah, jamur itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan manusia. Contoh jamur yang menguntungkan, jamur bisa digunakan sebagai pembuatan bahan makanan, ataupun bisa juga menjadi sumber pangan. Ya, seperti jamur merang, jamur kuping. Bisa juga digunakan untuk antibiotika seperti jamur penicillium notatum. Nah, bisa juga untuk membunuh patogen, yaitu membunuh cacing nematoda. Nah, sedangkan contoh jamur yang merugikan itu bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan ketombe atau Trisopiton tonsuran. Bisa juga menyebabkan roti basi, Rhizopus solonifer. Bisa juga menyebabkan penyakit blastomycosis pada manusia atau jamur Blastomyces brasiliensis. Oke, demikian penjelasan saya tentang jamur. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.